Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini, mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manusia praaksara yang ada di Indonesia. Setelah di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang teori-teori pembentukan bumi, terus kemudian saya juga membahas tentang proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia. Jadi, jenis-jenis manusia praaksara itu direkonstruksi oleh para ahli berdasarkan hasil-hasil fosil yang telah ditemukan di wilayah Indonesia. Fosil-fosil itu banyak ditemukan di daerah Sangiran, Trinil, Mojokerto, kemudian juga ada di daerah Flores. Jadi itu yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada Meganthropus, kemudian Pithecanthropus, kemudian yang terakhir adalah manusia Homo. Jenis manusia praaksara yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Jadi kenapa dikasih nama Meganthropus paleojavanicus? Ini saya artikan secara istilah. Jadi mega itu artinya besar atau raksasa. Dan anthropus artinya manusia. Kemudian jika digabungkan Meganthropus adalah manusia raksasa yang berasal dari Jawa. Jadi para ahli penemu dari fosil Meganthropus itu adalah von Koningswald menemukan beberapa fragmen atau fosil manusia praaksara. Kemudian dari hasil fosil-fosil yang ditemukan ini, kemudian direkonstruksi hingga diperoleh bentuk seperti ini. Jadi saya jelaskan ya tentang Meganthropus paleojavanicus. Jadi fosil Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan oleh von Koningswald. Von Koningswald ini siapa? Von Koningswald itu adalah seorang ahli paleoantropologi yang berasal dari Belanda. Jadi dia menemukan fosil Meganthropus itu pada tahun 1941. Daerah penemuannya itu berada di Desa Sangiran, tepatnya di lembah Sungai Bengawan Solo. Jadi bisa dilihat ya, fosil-fosil itu banyak ditemukan di daerah-daerah yang dekat dengan sumber air. Karena pada saat itu Sungai Bengawan Solo itu memang menjadi salah satu sungai yang menghasilkan sumber air. Kemudian Meganthropus itu merupakan jenis manusia yang paling tua. Fosil yang ditemukan itu berupa fragmen rahang bawah, kemudian rahang atas. Untuk rahang atasnya bisa dilihat ya, yang ada di gambar ini adalah fosil rahang atas yang ukurannya sangat besar. Jadi dari fosil-fosil Meganthropus yang ditemukan ini, kemudian para ahli itu merekonstruksi bentuknya hingga diperoleh bentuk seperti ini. Jadi ini adalah hasil rekonstruksi dari temuan-temuan fosil Meganthropus. Kemudian berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan itu ditarik kesimpulan ciri-ciri dari Meganthropus. Yang pertama adalah tulang pipi tebal. Kemudian otot kunyah kuat, jadi otot-otot kunyahnya itu memang besar-besar. Terus kemudian tonjolan kening mencolok. Jadi tonjolan kening, ini tonjolan keningnya mencolok. Coba dilihat. Kemudian tonjolan belakangnya itu juga tajam. Ini tonjolan belakangnya tajam. Terus kemudian yang kelima adalah tidak memiliki dagu. Coba dilihat, ini manusia Meganthropus tidak memiliki dagu. Terus kemudian yang keenam adalah perawakan tegap. Yang ketujuh adalah pemakan jenis tumbuhan dan umbi-umbian. Sehingga dari kesimpulan otot kunyah kuat ini tadi berarti bisa disimpulkan bahwa Meganthropus itu adalah pemakan jenis tumbuhan dan umbi-umbian. Meganthropus ini diperkirakan hidup sekitar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Karena fosil fragmen yang ditemukan oleh para ahli itu masih sedikit, sehingga identifikasi dari fosil-fosil ini itu tidak banyak. Jadi para ahli itu memang kesulitan untuk mengidentifikasi keberadaan
termasuk kebudayaan-kebudayaan yang ditinggalkan oleh manusia Meganthropus paleojavanicus. Jenis manusia peraksara yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Jadi Pithecanthropus itu disebut sebagai manusia kera. Pithekas artinya kera, kemudian anthropus artinya manusia. Jadi bisa diartikan bahwa Pithecanthropus erectus adalah manusia kera. Jadi fosil manusia purba yang jenis Pithecanthropus itu banyak ditemukan di daerah Trinil. Selain di daerah Trinil juga ditemukan di daerah Mojokerto, di daerah Kedung Barus, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Kenapa daerah-daerah ini itu ditemukan fosil manusia peraksara? Karena daerah-daerah itu termasuk berupa padang rumput dengan pohon-pohon yang besar sehingga cocok digunakan sebagai daerah perburuan. Begitu ya anak-anak. Pithecanthropus itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm. Jadi memang badannya itu cukup tinggi, kemudian cara berjalannya itu tegap. Kemudian alat pengunyah tidak sekuat Meganthropus. Jadi Meganthropus itu lebih kuat karena Meganthropus itu pemakan umbi-umbian. Kemudian geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, tonjolan belakang kepalanya nyata. Jadi ini tonjolan kepalanya itu nyata. Dagu belum ada, jadi hampir sama dengan jenis Meganthropus. Dagunya belum ada. Kemudian hidung lebar, hidungnya lebar. Kemudian perkembangan otak belum menyamai Homo. Jadi perkembangan otaknya itu volume otaknya sekitar 750 sampai 1300 cc. Jadi bisa dikatakan jenis Pithecanthropus itu otaknya lebih kecil daripada jenis Homo. Homo sapien itu otaknya sekitar 1650 cc. Jadi karena Homo sapien itu adalah manusia cerdas, makanya volume otaknya itu lebih besar daripada jenis Pithecanthropus. Jadi Pithecanthropus itu sebenarnya ada jenis lain juga, yaitu Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera yang ditemukan di daerah Mojokerto. Jadi biasanya nama-nama manusia praaksara itu diperoleh dari atau digabungkan dengan daerah penemuannya. Seperti Pithecanthropus mojokertensis itu berarti ditemukan di wilayah Mojokerto. Jadi yang ditemukan di wilayah Mojokerto itu adalah jenis manusia kera yang tertua. Jadi hidupnya sekitar 1250 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus yang ada di Mojokerto itu ditemukan oleh Van Kenniswold. Jadi memang penemu-penemu manusia praaksara di Indonesia itu adalah ada Epno Du Bois, juga ada Van Kenniswold yang banyak melakukan penelitian tentang keberadaan manusia praaksara. Jenis manusia praaksara yang ketiga adalah jenis Homo atau biasa disebut dengan Homo sapien. Manusia jenis Homo adalah manusia yang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Jadi setelah melalui proses evolusi selama ribuan tahun, akhirnya kemudian muncul manusia yang disebut dengan Homo sapiens, yang artinya manusia cerdas. Manusia jenis ini itu telah mampu membuat peralatan sederhana yang berasal dari batu. Tulang digunakan untuk apa? Batu dan tulang itu digunakan untuk berburu dan mengolah makanan. Jadi memang corak kehidupan masyarakat praaksara yang pertama adalah berburu dan meramu. Jadi mereka berburu itu menggunakan alat-alat yang dibuat sendiri. Jadi alatnya itu berasal dari batu. Seperti kapak genggam, kapak perimbas itu digunakan untuk berburu. Kemudian dari hasil buruan itu kemudian diperoleh daging. Sisa-sisa dari tulang hewan buruan itu kemudian juga dimanfaatkan oleh manusia praaksara untuk membuat alat yang berasal dari tulang. Jadi jenis Homo ini itu sudah menggunakan akal untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian memiliki sifat seperti manusia saat ini.
Jadi Homo sapiens itu memang kecerdasannya cukup tinggi karena volume otaknya itu juga sudah relatif tinggi, yaitu mencapai 1650 cc. Kemudian kehidupan Homo sapiens itu juga sangat sederhana. Mereka masih mengembara. Kemudian jenis-jenis dari Homo sapiens itu yang pertama adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis itu penemunya adalah Van Rietschoon. Tempatnya itu ditemukan di daerah campur darat Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1889. Hasil temuan rangka berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas leher. Jadi Homo wajakensis itu ditemukan di wilayah Tulungagung atau di daerah Wajak. Ini bisa dilihat ya hasil fosil yang ditemukan di daerah Wajak. Ini adalah hasil fosil Homo wajakensis. Homo wajakensis ketika ditemukan di daerah Wajak Jawa Timur, tepatnya di daerah Tulungagung, itu ditemukan di sekitar lembah Sungai Brantas. Karena Sungai Brantas itu mengalir dari wilayah Malang, kemudian Kediri, Tulungagung, kemudian ke wilayah Jombang sampai Mojokerto sampai ke muaranya di wilayah Surabaya. Jadi memang dari awal tadi juga Meganthropus itu banyak ditemukan di daerah lembah-lembah Sungai Bengawan Solo. Di Jawa Timur sendiri, Homo wajakensis juga ditemukan di lembah Sungai Brantas. Fosil Homo wajakensis itu ditemukan di lapisan Pleistosin. Itu ya, di lapisan Pleistosin. Lapisan Pleistosin itu adalah lapisan tanah di mana pada saat itu sudah ditemukan manusia praaksara. Manusia purba yang hidup atau Homo wajakensis yang hidup itu sekitar 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Itu ya anak-anak. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis Homo soloensis. Homo soloensis itu ditemukan oleh Terhar, WFF Oppenau, dan Van Kenniswold. Jadi Homo soloensis itu ditemukan oleh ketiga tokoh ini sekitar tahun 1931 sampai 1934, tepatnya di daerah Ngandong, Blora, Sangiran, dan Sragen. Jadi ciri-ciri dari Homo soloensis itu yang pertama adalah volume otak antara 1000 sampai 1200 cc. Kemudian tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Kemudian yang ketiga adalah otak tengkuk mengalami penyusutan. Muka tidak menonjol ke depan. Ini ya, mukanya tidak menonjol ke depan. Kemudian berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Jadi berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna daripada jenis Pithecanthropus dan jenis Meganthropus. Kemudian alat pengunyahnya ini menyusut sehingga gigi dan tulang rahangnya itu menjadi kecil. Jadi gigi dan tulang rahangnya itu menjadi kecil. Menyusutnya alat pengunyah ini itu dikarenakan otot-otot kunyah dan muka Homo soloensis itu tidak lagi menonjol. Jadi karena rahangnya kecil akhirnya mukanya itu tidak terlalu menonjol. Jadi Homo soloensis ini sudah bisa berjalan dan berdiri dengan sempurna. Manusia praaksara ini diperkirakan yang jenis Homo soloensis itu diperkirakan hidup sekitar 900 sampai 200.000 tahun yang lalu. Itu ya anak-anak ya. Hasil temuan dari fosil Homo soloensis itu adalah ada 11 tengkorak dan tulang rahang serta gigi. Jadi ada 11. Ini ya salah satu temuannya. Kemudian rekonstruksi dari fosil-fosil Homo soloensis yang ditemukan itu bisa dilihat di gambar ini. Manusia jenis Homo yang ketiga adalah Homo floresiensis. Jadi manusia floresiensis itu juga disebut Homo hobbit atau manusia kerdil. Itu ditemukan di Gua Liang Bua, yaitu di daerah Flores pada sekitar tahun 2003. Jadi penemuan fosil manusia Homo hobbit itu ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia dan Indonesia yang memang pada saat itu dilakukan penggalian di Gua Liang Bua, Flores.
Kemudian berhasil ditemukan sisa-sisa tulang dan postur paling tinggi sepinggang orang dewasa. Jadi postur sempurnanya atau postur utuhnya itu ditemukan dengan tinggi sepinggang orang dewasa, sehingga para ahli menyimpulkan bahwa pada saat itu di Goa Liang Bua itu pernah hidup jenis Homo floresiensis atau disebut Homo hobbit. Ukuran manusia itu tidak lebih besar dari anak-anak sekitar usia 5 tahun. Jadi ini ya bisa dilihat, ini adalah orang-orang yang sampai saat ini itu masih hidup di daerah Flores. Jadi dianggap orang-orang ini ada hubungan atau ada keturunan dari Homo hobbit. Ini ya tidak seberapa tinggi. Jadi orang-orangnya memang orang-orang kerdil. Jadi seperti itu ya. Ukuran tinggi badan maksimal itu sekitar 100 cm. Kemudian berat badannya itu 30 kg. Selain itu mereka juga sudah berjalan tegak. Jadi ini orang-orang ini sudah berjalan tegak. Diperkirakan oleh para ahli, Homo floresiensis itu hidup sejaman dengan gajah-gajah, kemudian kadal raksasa atau komodo yang ada di Flores. Makanya ketika dilakukan penggalian di Goa Liang Bua itu para ahli juga menemukan sisa-sisa tubuh mamalia seperti gajah purba, biawak, dan tikus besar. Demikianlah tadi anak-anak penjelasan dari saya tentang jenis-jenis manusia praaksara. Jika kalian kurang jelas, bisa dibuka buku Erlangga Mandiri Mapel Sejarah Indonesia. Bab 2. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ingin bertanya, silakan menghubungi saya, bisa DM di Facebook saya, DM di Instagram, email saya, atau ke nomor WhatsApp saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.